بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi ini kaidah hidup yang pertama, sebetulnya sederhana, cuman jarang digunakan gitu. Sederhana, cuman jarang dipakai. Kata Allah kan, kamu doa itu, saya kasih ketenangan. Jadi bu, gini, doa itu manfaatnya, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Tenang. Jadi kalau mau curhat-curhat sama Allah, sampaikan, minta, mohon, berikan. Minimal tenang. Saya kasih rahasia ya. Ini diantara kita saja nih. Lihat sini. Saya hapus dulu deh. Bismillah. Masya Allah. Mau ngapus sendiri, nulis sendiri, penghapus, lari sendiri. Bismillah. Oh ini ada dua ya. Sini. Baik. Buka Quran surat 7 ayat 205. Quran surat 7 ayat 205. Doa itu disebut zikir di ayat itu. Jadi kalau ibu sedang berdoa, itu sedang berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ada ayatnya? Oke. Pakai Rabb lagi kan? Wadhkur rabbaka. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, sekecil apapun. Di rumah tangga kah, di kantor kah, kehidupan sosial kah. Kata Allah, ayo sebut, minta kepada Allah. Berdoa. Doa disebut dengan zikir. Zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah. Zikir. Baca Quran, zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, zikir. Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami akan mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Zikir, sebagai zikir kepada Allah. Ibu selepas sholat, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, zikir. Quran surah keempat, ayat 103. Fa'idha qadaitumus salata, fadhkurullah. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah. Sholat sendiri, zikir. Quran surah ke-20, ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Saya Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Tunaikan sholat sebagai zikir kepada Allah. Zikir. Di zikir, semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Doa, itu satu dari bagian zikir. Tapi tahukah ibu fungsi zikir yang paling utama itu apa? Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang. Zikir itu, manfaat pertamanya, membuat hati tenang bu. Tadi saya contohkan. Baca Al-Quran zikir kan? Jadi kalau ibu sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, daripada mengeluh sana sini, wudu bu, wudu. Ambil mushaf, baca. Saat baca itu mungkin solusi belum datang, tapi hati itu lebih tenang. Kaitan dengan bahasan kita, doa, minta. Doa. Jadi kalau orang punya masalah itu kalau berdoa, walaupun solusinya belum datang, walaupun kemudian jawabannya belum tiba, minimal hati ibu tuh tenang. Ini dia. Kan surah 13 ayat 28. Rumus ini pakai. Gunakan dalam hidup. Karena yang tahu kehidupan kita itu Allah yang menciptakan kita. Yang tahu pesawat, yang bikin pesawat. Yang tahu handphone, yang bikin handphone. Yang tahu mikrofon, yang bikin mic-nya. Yang tahu kita, yang menciptakan kita. Ikutilah petunjuk Allah yang menciptakan kita, maka akan langsung terasa manfaatnya. Ibu tidak percaya, silahkan lakukan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya, akan lain. Tuh. Doa. Tapi ingat yang paling penting kata Allah, doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa, artinya dia mengingkari status dia sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau menyejajarkan diri dengan Tuhan. Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan. Allah yang memberikan.
Kalau manusia beda, pasti minta. Artinya kalau ada manusia nggak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya, kamu ini ngaku jadi Tuhan. Saya tempatkan kau di neraka jahanam yang paling bawah.